Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah makan Daken. Daken ini spesialisnya ada steak. Dan kebetulan kami berempat ini sedang akan makan di sini. Tapi kita coba tanya dulu, kebetulan ada dokter di sini. Bukan dokter, Pak. Saya pemerhati nutrisi dan herbal. Apa Pak? Silakan Pak. Pemerhati nutrisi dan herbal. Pemerhati nutrisi dan herbal. Ya, sip. Betul. Ulang. Enggak, sudah aja. Langsung aja. Pemerhati nutrisi dan herbal. Iya. Itu spesialis, betul ya Pak ya namanya? Ya, jadi saya untuk masalah penyakit pendekatan orang kan selalu kok dokter. Kalau ke dokter pasti pendekatannya kan obat. Kalau saya pendekatannya bukan obat, pendekatannya makanan. Termasuk herbal kan salah satu bagian dari makanan. Cuma kalau herbal cenderung juga untuk pengobatan. Kalau makanan, orang nggak tahu bahwa makanan bisa membuat orang sehat. Jadi beda antara konsep menyembuhkan dan menyehatkan. Kalau obat kan orang paradigmanya makan obat untuk sembuh. Kalau kita makan makanan sehat untuk sehat. Lalu siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana diri kita bisa menyembuhkan diri sendiri? Ya, dia mesti punya bahan baku. Bahan baku yang hakiki ya makanan dan herbal. Sebenarnya seperti itu. Jadi sifat penyembuh itu ada dalam diri kita berupa imun atau apa? Jadi gini, apapun sebenarnya kan tubuh kita ini sebuah sistem. Setuju dong? Pertama kali makanan yang kita makan pasti masuk ke sistem pencernaan. Nah, setelah masuk ke sistem pencernaan, baru sistem-sistem yang lain bekerja, ya kan? Karena tubuh kita butuh udara, ada sistem pernapasan, ya kan? Butuh energi, ada sistem energi. Kita butuh sistem peredaran darah. Nah, semua sistem, tapi kan awalnya dari pencernaan. Jadi kalau kita pengen sehat secara hakiki, ya pencernaan kita mesti sehat dulu. Kalau pencernaan kita sudah sehat, dari mulut sampai ke usus besar sampai ke rektum, yang lain otomatis juga akan sehat. Berarti harus ada treatment gitu ya? Iya. Tapi sebelum menjauh, belum dikenal namanya nih Pak. Oh ya, perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Nyoto Setianto. Nyoto Setianto. Ya, Nyoto Setianto. Tapi saya lebih senang untuk edukasi masyarakat tentang paradigma pentingnya kesehatan secara hakiki dengan makanan. Jadi kuncinya adalah jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Pilih mana? Obat jadi makanan atau makanan jadi obat? Makanan jadi obat. Ya, karena setahu saya orang yang sudah kecanduan obat, ya, kan mesti ke rumah sakit ketergantungan obat. Apalagi obat psikotropika. Selain obat psikotropika, karena dia tidak punya kecerdasan kesehatan, pola makan tidak diubah, gaya hidup tidak diubah, akibatnya obatnya bertambah. Akibatnya tadinya sakitnya satu macam, komplikasi 5 macam obat, lama-lama 50 macam obat. The journey of suffering, perjalanan menuju penderitaan. Kenapa? Obatnya tambah banyak bukan tambah sembuh. Pertanyaan saya, industri yang susah bangkrut kira-kira industri apa? Ya, obat itu. Industri obat dan industri rumah sakit. Rumah sakit dibuat semahal apapun, dibikin rumah sakit bukan bintang 5, bintang 7, bintang 10, ada penghuninya. Ada aja orang yang pergi ke situ. Pertanyaannya adalah, mestinya semakin banyak industri rumah sakit, yang menderita sakit kan semakin berkurang. Harusnya. Tapi kok kebalik, semakin banyak industri rumah sakit ada aja yang berobat. Nah, itu bisa. Karena kita harus meningkatkan kecerdasan kesehatan kepada masyarakat. Jadi pola hidup sehat itu harus harus dilakukan. Contoh, udah kena penyakit diabetes, makan obat diabetes, cuma masih mau makan enak, gimana mau sehat? Masih makan yang gula-gula, kopi 7 gelas, masih merokok, makan nasi 7 piring, nggak berubah. Karena nggak ada kecerdasan kesehatan bahwa yang dia makan berlebihan itu menambah penyakitnya. Lama-lama kolesterol, makan obat kolesterol, tapi masih makan jeroan, ya kan? Asam uratnya tinggi, masih makan jeroannya tiap hari, obat lagi. Karena kecerdasan kesehatannya nggak ada. Jadi yang paling penting itu kalau kita mau sehat secara hakiki, kita tahu mana makanan yang baik dan makanan yang buruk, mana yang mesti dihindari, mana yang mesti ditinggalkan. Apalagi zaman sekarang makanannya itu semua sudah kimiawi, ya. Pengawet, pelunak, pelembut, penguntal, pengemulsi, perasa, ya. Jadi kalau kita makan rasa kaldu ayam itu nggak ada ayamnya, itu semua zat kimia semua. Apalagi dalam kemasannya kaleng, plastik, styrofoam, aluminium foil, semuanya apa?
semua makanan zaman modern yang sebenarnya miskin gizinya nggak ada, karena semua udah rekayasa semua. Cuma kita berharap mendapatkan zat yang berguna bagi tubuh. Makanya orang zaman modern kena penyakit metabolic disorder, kerusakan sistem metabolisme, dari yang paling umum seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, nanti larinya ke gagal ginjal dan jantung koroner, ataupun stroke, ataupun autoimun dan cancer. Karena konsumsi orang zaman sekarang, makanan yang dimakan makanan hampa. Kenapa saya sebut makanan hampa? Karena gizinya nggak ada. Kita konsumsi mie instan. Pertanyaannya, gizinya apa yang dari mie instan? Kita berharap apa dari mie instan? Karbohidrat pun mengandung lilin. Kalau kita imbangi dengan suplemen yang itu yang paling bagus, bukan paling penting, makanan yang hidup. Berapa banyak orang zaman sekarang yang makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar, yang masih fresh, masih raw? Nggak ada. Orang zaman sekarang karena tuntutan pekerjaan, tuntutan jadwal yang padat, nggak sempat, mesti pagi-pagi ke kantor, mie instan, siang mie instan, malam mie instan, nggak ada gizinya. Akibatnya secara fisik kita kenyang, makan mie instan 3 piring kenyang, tapi di tingkat seluler kita kelaparan karena tidak ada unsur asam lemak esensial, asam amino esensial, vitamin, mineral, antioksidan, enzim, nggak ada. Ya cuma ada karbohidrat buruk dan menjadi pola hidup. Dikit-dikit makan pola makan yang junk food, ya. Pola makan yang instan, ya kan? Akibatnya apa? Kita konsumsi makanan yang sampah terus. Kalau kita menderita sakit, kita mesti bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, sebentar. Gitu. Mengenai sakit tadi, kalau ada orang sakit, saya menyebutnya apa nih Bapak nih? Pak Nyoto aja deh. Pak Nyoto, oke. Sorry, aku makan ya. Silakan. Beliau makan. Saya makan nggak makan lagi-lagi. Makannya ini. Oh, fruit. Saya vegan. Jadi yang namanya daging udah nggak lagi. Ya. Dan no sugar, nggak pakai gula lagi. Siap, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Agus Kaidun. Pak Agus Kaidun. Juga nggak makan nasi ya. Pak Nyoto, kembali ke tadi. Kalau ada orang sakit, Pak Nyoto menganjurkan mengonsumsi herbal apa langsung beli ke rumah sakit dan minta obat? Nah sekarang itu sudah umum ya, karena pola masyarakat dan pola apapun kalau sakit pasti perginya ke dokter. Kalau ke dokter merasa penyakitnya sudah kronikal, biasanya rujukannya ke rumah sakit, ya kan? Saya mempersilahkan orang ke dokter ataupun ke rumah sakit. Cuma tidak harus mengandalkan cuma obat dan obat-obatan saja. Pola makan, gaya hidup, dan herbal kalau bisa juga dikonsumsi biar lebih komprehensif, lebih lengkap. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun semua obat tidak ada yang boleh dikonsumsi jangka panjang sebenarnya loh. Ya kan? Coba Anda beli obat di warung deh buat sakit kepala, boleh nggak dikonsumsi tiap hari? Nggak bisa. Ya kan? Tapi kalau makanan boleh dikonsumsi tiap hari. Dan bedanya seperti ini. Kalau seandainya teman saya ini kena penyakit influenza, saya belum kena, bolehkah saya minum obat flu duluan? Boleh? Mungkin boleh juga. Kalau Bapak belum flu, minum obat flu boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Yang boleh minum obat flu adalah orang yang sudah kena flu. Sebelum kena flu tidak boleh. Tapi kalau makanan sebelum kena flu boleh. Oh, iya. Kita cari makanan yang memperkuat antibodi kita sehingga kita tidak kena flu. Kan seperti itu. Artinya memang dalam tubuh kita itu ada metabolisme yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Iya, karena yang penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh metabolisme tubuh kita. Ada apa aja? Penyakit pikiran. Oke, saya Nyoto Setianto. Saya seorang pemerhati dunia nutrisi dan herbal. Dan saya memang suka sekali mengedukasi masyarakat dan teman-teman dekat, teman-teman siapapun untuk hidup sehat tanpa obat. Jadi meminimalisir kita konsumsi obat sehingga kita bisa menikmati kesehatan, kebugaran di usia berapapun sampai kapanpun. Dan itu bisa kita lakukan jika kita punya kecerdasan kesehatan. Oleh sebab itu, yang namanya kecerdasan kesehatan itu wajib untuk setiap orang. Salam sehat bersama Mirazen. Sekali lagi, salam sehat bersama Mirazen. Mirazen. Mirazen.